Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra dan budaya untuk seluruh sahabat Sanggam. Selamat datang kembali di Siniar Sanggam, ruang suara yang menyuarakan nilai, makna, dan warisan budaya dari berbagai sudut Nusantara. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah persoalan penting yang sering luput dari perhatian publik. Tapi sesungguhnya sangat menentukan masa depan budaya kita, yakni ancaman kepunahan bahasa daerah. Mengapa bahasa daerah kian terpinggirkan? Pertanyaan ini tidak hanya menggugah tetapi juga menggelisahkan. Karena ketika sebuah bahasa punah, bukan hanya kata-kata yang hilang, tetapi juga cara pandang, ingatan kolektif, bahkan identitas suatu bangsa. Untuk menggali persoalan ini secara mendalam, kita telah bersama seorang narasumber yang mendedikasikan keilmuannya dalam bidang linguistik. Beliau adalah akademisi, peneliti, dan juga pengajar yang telah banyak mengkaji fenomena bahasa dalam berbagai dimensi. Selamat datang Pak Dr. Mangatur Sinaga M. Hum. Selamat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir di Sinar Sanggam. Mari kita mulai perbincangan kita, Pak. Iya, Jadi silakan. bahasa apa? Kampungnya Kombur ya, Pak ya. Kombur. Bahasa kampung kita kombur. Nah, ya ini. Nah, Kalau anak Gen Z mengatakan podcast ya, kita siniar bahasa Indonesia. Jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia ya, Pak ya. betul, ya. Jadi uh, percakapan awal kita ini akan saya awali dengan pertanyaan dulu, Pak. Iya, silakan. Nah, jadi menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat situasi bahasa daerah saat ini, khususnya di Indonesia? Baik Bu Dr. Wilda. eh Opini saya itu tentu dari berbagai seminar, dari pertemuan-pertemuan. Kemudian paling banyak itu yang saya peroleh adalah dari ketika membimbing mahasiswa. Nah, mereka ternyata berbahasa daerah pun tak pandai lagi, tidak pandai lagi. Ada yang paham dengan bahasanya, artinya, tapi tidak bisa lagi eh, bertutur dengan bahasa daerah masing-masing. Jadi sebuah fenomena misalnya yang baru-baru ini setahun 2 tahun ini saya ada membimbing mahasiswa untuk meneliti dalam penelitian lah. Terus dia berasal dari Samosir. Hmm. Nah, berasal dari Samosir dan dia paham betul dengan bahasa Batak Toba gitu. Ternyata saya jajaki ternyata memang mahasiswa kita ini yang akan ujian sarjana pada minggu depan dia memahami bisa bercakap-cakap dengan bahasa Batak Toba karena memang dia tinggal di Samosir. SD-nya di Samosir, SMP-nya di Samosir, SMA-nya di Samosir. Artinya ada pengaruh. Nah, ada lagi yang saya bimbing dari tinggal di Dumai, dia paham berbahasa Batak itu tahu artinya. Tetapi ketika berbahasa Batak, saya coba berbahasa Batak Toba juga dengan dia, nggak tahu. Nah, tak paham. Nah, gitu. Itu kan sebuah kesedihan gitu. Nah, kalau kalau misalnya suku Batak Toba atau suku Batak Simalungun tinggal di daerah yang misalnya berbahasa Melayu, misalnya di Pekanbaru, ibu dan bapaknya sudah berdomisili di Pekanbaru, lalu sehari-hari dia berkembang menjadi berbahasa daerah di tempat tinggalnya, misalnya di Pekanbaru kan bahasa Minang sehari-hari dengan bahasa Yeah. Melayu. Nah, tak tahu lagi dia. Nah, padahal ini sudah mahasiswa loh. Ini sudah akan ujian sarjana juga ini. Dia tidak tahu. Padahal kajiannya kajian kajian Batak, budaya Batak. Nah, Hmm. coba budaya Batak dan itu sudah saya diskusikan gitu. Jadi pikiran saya, wah
ini jadi masalah untuk perkara kebahasaan. Tahun 2014 saya ke Papua pertama kali ini mendampingi memonitoring sebenarnya monitoring mahasiswa yang sedang SM3T. Terus tahun 2015 juga yang kedua seperti itu. Ternyata karena di Papua itu banyak bahasa, ratusan bahasa. Kemudian sebatas-batas begini, kira-kira satu RW itu satu bahasa. Satu RW ya RW Pak ya? satu RW satu bahasa. Kalau dibuat perbandingan lah di kota seperti itu, di Pekanbaru ini satu RW satu bahasa loh. Berarti Karena satu kelurahan berapa banyak itu ya? jadi satu desa itu punya bahasa tertentu. Sehingga kalau bahasa daerah itu hanya digunakan untuk di daerah itu saja. Nah, sementara mereka kan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di desa lain. Nah, pemersatunya hanya bahasa Indonesia, mau tak mau. Nah, gitu. Mereka berbahasa Indonesia. Nah, kalau lama kelamaan yang di tempat tertentu desanya nanti, kalau di sana distrik, nah pakai distrik sana itu tidak 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 lagi berkomunikasi bahasa daerahnya di rumah di lingkungan, otomatis kan habis nih penuturnya. Iya, iya. Sementara pandangan linguistik adalah itu bahasa, misalnya bahasa yang punah itu kalau penduduk atau penuturnya itu sudah nol, tidak ada lagi penggunanya dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, ada konsep linguistik lagi dikatakan nyaris punah. Nyaris punah itu apabila penuturnya itu kurang dari 10 orang. Nah, ini acuan yang secara internasional ya. Nah, Iya, iya. bagaimana kalau kalau lama-lama kurang dari 10? Nah, mereka jadi berbahasa Indonesia. Ada lagi yang terancam punah. Nah, ini penuturnya ini hanya ya puluhan lah hingga ratusan penutur. Jadi tiga fenomena ini gitu ya. Saya pikir itu perlu disikapi yang menyikapi sebenarnya ini adalah para pakar bahasa, mungkin para pakar sastra. Karena pakar sastra itu kan apa ya, bercinta dengan bahasa di sastra. Iya, iya. Lebih kaya sebenarnya bahasa-bahasa. Misalnya kalau di Pekanbaru saya suka membaca karya Suman Hasibuan gitu. Saya teman bergelut itu selalu saya baca-baca, saya ulang-ulang, itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu, betul bahasa Melayu. Jadi berkembanglah bahasa Melayu gitu. Dan betul-betul memang walaupun Suman Hasibuan itu Batak, dia paham betul dengan Melayu karena memang lahir di Bengkalis. Nah, jadi apa? Dia jadi pemelihara bahasa Melayu meskipun beliau mulai guru sampai penilik sekolah gitu, penilik sekolah. Nah, dengan budaya Melayu yang beliau kuasai, bisa mendirikan SMA di Pekanbaru, bisa ikut serta mendirikan Universitas Riau, bisa ikut promotor lah Universitas Islam Riau waktu itu. Iya, iya, Nah, benar. mereka dan saya tidak tahu, belum pernah jumpa, saya belum pernah waktu bertemu saya di rumah beliau waktu masa-masa kuliah tahun 83 sampai 86 itu semasa hidup beliau. Saya memang ke rumah beliau tapi tidak pernah berbahasa Batak. Bahasa Melayu yang muncul. Terlebih lagi ibu itu orang Melayu. Ya sudahlah gitu kan. Saya tidak tahu jadi fenomena itu ada. Nah gitu. Jadi antara yang punah, nyaris punah dan terancam punah. Rancam punah. Nah, itu seperti itu pandangan saya, Bu. Jadi, apakah istilah kepunahan bahasa itu benar-benar mengancam atau hanya kekhawatiran akademisi saja, Pak? Bagi saya berpikir tidak hanya pada pemikiran akademisi. Kalau bahasa itu tidak mereka kuasai, kan berarti budayanya nanti akan hilang. Sebab memang budaya bahasa itu kan bagian dari budaya. Ya, benar. Nah, kalau begitu, nah kalau bahasa itu punah atau nyaris punah, itu berbahaya bagi daerah itu sebenarnya. Dan itu kan kita dalam bernegara kan memang pemerintah mengatakan bahasa daerah itu harus dipelihara.
Ya, harus Bisa dilestarikan ya Pak ya. dilestarikan dan tidak dan boleh digunakan dalam berbagai komunitas, apakah di kampus, di sekolah, itu harus bisa digunakan bahasa daerah untuk pembelajaran. Sehingga ada, kita sayangnya kan di berbagai buku-buku teks kan itu berbahasa Indonesia. Ya, karena Contoh diutamakan ya. contoh cerita cerita pendek berbahasa Indonesia. Nah, kita enggan pula memasukkan cerita-cerita rakyat itu sebagai pembahasan di buku gitu ya, untuk materi. Hmm, Padahal dari situ kan bisa belajar bahasa. ya, Nah, bisa belajar bahasa. Saya belajar bahasa Batak dari buku-buku cerita yang berbahasa Batak. Kalau saya tidak tahu, saya tanya karena makcik saya masih ada, inang muda saya masih ada gitu. Nah, bisa bercerita ini artinya gitu. Nama-nama buah saja lah. Kan kaum muda sekarang yang Batak di sini tidak tahu lagi gitu. Apa kalau durian ada nama bahasa Bataknya. Tapi dalam berkomunikasi sehari-hari mereka ya durian saja. Pak Nah, bahasa Bataknya, tak pernah Hah? saya dengar dong. Bahasa Batak durian itu apa? Ada bahasa Batak durian tuh ada atau bahasa pisang misalnya. Ada itu. Nah, ada di berbagai sumber di internet misalnya ada beberapa kata misalnya. Nah, kalau kalau misalnya kalau bahasa Indonesia 10 gitu ya. Ya di Batak 10, 10 10 gitu ya. Kalau Minang kan 10 10 nah buah gitu. ya. Kalau di Lampung puluh. Nah, seperti itu. Lalu ada bahasa Sasak 10 tanpa H. Di 10 10 gitu. Hampir sama dekat dengan bahasa Batak Toba gitu. Ada lagi misalnya rambut, obu gitu kan. Mhm. Nah, terus kepala Siman Jujung. Siman Jujung ya. Siman Jujung, ulu. Ulu, ulu. Nah, Ah. umumnya ulu, tapi yang halusnya itu Siman Jujung. Nah, Siman Jujung itu lebih hormat daripada ulu. Hulu itu masuk ya lebih agak kasar sedikit lah gitu. Mata itu kan si malolong, si malolong ya untuk melihat, dasarnya seperti itu. Leher, rukung gitu ya. Seperti itu terus dia. Nah, tarutung itu bahasa Batak artinya durian, Bu. Oh iya 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 iya. Baru saya ingat tarutung Nah, ya, iya ya. ya jeruk itu Lupa saya. ute. Ah, Nah, itu udah. seperti dan itu saya pikir harus dipertahankan. Nah, saya kalau berbicara dengan yang paham orang paham berbahasa Batak, tadi inang udah saya, Pak udah saya, adik-adik yang paham bahasa Batak, ya saya coba menggunakan bahasa kosakata itu gitu. Saya dengan harapan ya ndak hilang lah gitu ya. Ndak akan hilang seperti itu. Itu yang menjadi ya sebagian kerisauan lah. Jadi saya berpikir bukan segi akademiknya saja, tidak hanya akademis, tapi keperluan ke pemertahanan budaya itu. Maka ada di kajian linguistik ada pemertahanan bahasa. Nah, pemertahanan bahasa itu bisa jadi pemertahanan kosakata, pemertahanan dari segi fonologi, bunyi Bu. Melafalkan kan harus cocok antara bahasa yang digunakan dengan yang dimaksudkan. Tidak bisa lafal bahasa Indonesia ada ada misalnya. Mm-mm. Dalam lafal bahasa Batak Toba tidak ada semua Semua ya. Taling Nah, semua ya. ya italing semua. Itu kan memang sistem bahasa Batak Toba gitu. Sementara di bahasa Batak Simalungun lain lagi. Ya, ada yang halus-halusnya gitu ya. Seperti ini fenomena keragaman bahasa daerah di Indonesia itu sebenarnya perlu dipertahankan lah. Untung ini salah satu komunitas kita, komunitas Riau Sastra, ada kegiatan kan. Iya iya iya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bisa berbuat sesuatu gitu. Malah lebih banyak kegiatan di wilayah Melayu kan. Senanglah gitu ya. Nah, begitu Bu Wilda. Ya jadi saya teringat kan selama ini yang saya tahu bahwa bahasa Melayu itu kan
dialeknya itu hanya pakai O atau pakai E saja ya Pak. Iya. Seperti apa jadi ape atau apo. Jadi Apa? ketika saya sampai ke kampung suami saya di Langkat, ya, Iya. jadi kebetulan suami saya kan orang Stabat. Jadi Iya. mereka tidak pakai ape atau tidak pakai apa, padahal Melayu juga, tapi pakai maya. Paya. Maya. Oh, Maya. Iya, Oh, itu jadi Maya. kalau apa kabar R-nya itu yang R bekarat itu ya. Ya. Maya kabar gitu. Oh ya, Kaba. Ah, Oh ah, iya. Ah, iya. Kayak Maya. Jadi jika orang-orang di Stabat itu berbicara kampung mereka, saya tak paham. Oh iya. Ya. Karena katanya Melayu, Melayu apa? Tapi kok saya tak paham, saya bilang gitu kan. Iya, Uh, iya. ada lagi Mengkalang kau sampai, katanya, Mengkala. Torian, katanya gitu. Iya, iya. Jadi saya tanya, Mengkala tuh apa? Rupanya Mengkala tuh kapan? Torian, Torian itu kemarin, ya Allah. Iya. Jadi uh, bahasa Melayu itu ternyata tidak hanya dialek E dan O saja, ternyata Oh, ternyata ada bahasa Melayu yang logat-logat lainnya yang saya tidak ketahui ya. Baru itulah saya tahu kan. atau berganti kosakata gitu ya. Iya, Nah, tidak apa, tidak apa, iya. atau Tapi apa, udah lain katanya, udah lain ya diksinya. dipindah ke kosakata lain misalnya kan. Padahal kalau di selama ini di misalnya bahasa Melayu Bengkalis pakai apa? Iya. Nah, awak nak kemana? Nah, awak ini apalah katanya, apalah. Tapi ketika saya di Tanjung Pinang di Penyengat, saya ini apalah. Hmm. Nah, Pakai E kan? ya, makcik nak kemana? Nak. Nah, nah, sementara untuk menyatakan di situ, saya kat pasar, saya kat pasar. Itu maksudnya bukan dekat pasar, memang di pasar. Secara sintaksis. Jadi dia pakai nak. Uh, Tak bisa diartikan akan. Nah, gitu. Memang dia di pasar waktu itu. Nah, sekarang ini saya kak masjid kata dia kan, bukan dekat masjid tapi di masjid. memang Paham? memang memang di masjidnya dia ya, Di masjid. bukan dekat situ ya. Seperti itu. Itulah yang dan itu kalau tidak dipembelajarkan mulai dari kecil digunakan di keluarga, ya boleh jadi itu akan terpupuslah. Itulah yang disebutnya bisa-bisa jadi nyaris punah dari nyaris punah gitu. Nanti masuk lagi terancam punah. Nah, kalau penuturnya tak ada betul, masuklah kategori punah. Itu yang kita risaukan gitu. Padahal di situ ada kaya budaya ya, kaya tradisi itu dengan bahasa-bahasa daerah itu gitu. Itu yang saya cermat. Jadi bukan hanya dari pandangan akademis gitu ya. Jadi apa saja indikator linguistik yang menunjukkan bahwa sebuah bahasa daerah itu sudah mulai terpinggirkan, Pak? Iya, ada beberapa ciri sebenarnya secara teoretis, tetapi yang perlu-perlu saja saya amati juga dari berbagai teori tentang bahasa, linguistik, histori misalnya, sebenarnya tanda-tanda itu tiap keluarga tidak lagi sepenuhnya kita ini menggunakan bahasa daerah atau katakan bahasa Melayu, dialek di situ. Nah, itu lebih cenderung kan ini beradu ini usaha pemerintah antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Sebenarnya bahasa daerah itu harus dipertajam oleh daerah masing-masing, provinsi, kecamatan gitu. Bahasa Indonesia itu memang diprogramkan lebih bagus sehingga masyarakat Indonesia itu semuanya bisa berbahasa Indonesia. Pemerintah tidak bermaksud berbahasa Indonesia lah bila perlu matikan bahasa daerah. Enggak. Nah gitu, tidak. Sebab dalam bahasa daerah yang juga bagian dari budaya itu banyak hal-hal yang positif untuk kehidupan berbangsa, budayanya, tradisinya, itu macam nyanyian-nyanyian, berceritanya, folklor-folklornya banyak di situ. Oleh sebab itu memang perbedaan tanggung jawab saja sebenarnya. Alangkah bagusnya misalnya Pak Gultom ini dengan kegiatan komunitas sastra dengan Bu Listi, Bu Ibu ikut di sini. Kalau misalnya di setiap kabupaten ada seperti ini, kan bisa jadi wadah. Nah, seperti itu. Maka
kita coba berpikir jangan sampai, tapi jangan sampai nyaris punah pun atau terancam punah pun janganlah, kan gitu. Nah, itu yang mau dicari penyelesaiannya, dan penyelesaiannya kan tidak hanya sebuah cita-cita oleh perorangan, tapi kan harus ada kebijakan-kebijakan. Nah, berikutnya kira-kira penyebabnya, kita kan sekarang banyak perkawinan antar suku. Nah, ya. Nah, gitu. Saya orang Batak, istri saya orang Minang. Nah, gitu. Jadi karena sama-sama tidak familiar dengan bahasa teman serumah, mau tak mau bahasa Indonesia. Nah, gitu. Saya berbahasa Indonesia, istri saya berbahasa Indonesia. Meskipun sama-sama tahu nih, saya fasih berbahasa Batak Toba, istri saya bisa fasih berbahasa Minangkabau. Tetapi anak saya, nah ini anak saya, dia akan memakai bahasa kosakata yang menguntungkan saja. Modom, Oh ah, tahu ya, dia itu. mangan ya. Mangan, hepeng, tahu Ah, betul dia. hepeng ya. Itu. Jadi tidak menjadi yang bahasa yang dikuasai. Memang jadi kewajiban sih. Kalau lihat perkawinan campuran, berarti kan dia sebenarnya harus seyogianya menguasai bahasa Batak Toba dengan bahasa Minangkabau. Tapi karena begitu dari percakapan ayah ibunya berbahasa Indonesia, nanti keluar dari rumah pun tidak lagi bahasa Batak, bahasa daerah Minangkabau itu ya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, dia terkurung lagi dengan bahasa Indonesia. Tiba di sekolah bahasa Indonesia, dimulai dari taman kanak-kanak, mulai dari PAUD, malah PAUD gurunya tidak mungkin melayani semua murid dengan bahasa daerah masing-masing kan, maka bahasa Indonesia. SMP begitu, SD begitu, SMP begitu, SMA, dan sederajat seperti itu. Sampai di kampus, mereka berbahasa Indonesia. Dan yang diajarkan di kampus kan tidak ada pula kewajiban berbahasa daerah atau menguasai bahasa daerah. Yang diwajibkan kan sekarang nih untuk kelangsungan akademik, maka Anda harus berbahasa Inggris, paham bahasa Inggris, pelajari bahasa Inggris kan begitu. Nah, lupalah bahasa bahasa daerah Daerah tadi. masing-masing. Faktor berikutnya ada juga yang didominasi oleh kurikulum kita di pendidikan gitu ya. Ya. Nah, jadi katakan kalau di Pekanbaru itu Riau ada belajar budaya Melayu, tetapi tidak diikuti oleh kajian-kajian bahasa Melayu. Nah, kan ini agak repot nih, Bu. Bahasa Melayu Riau itu bermacam dialek. Ada Ya. bahasa Melayu Riau dialek Kampar, ada bahasa Melayu Riau dialek Wansing. Nah, muncul lagi nanti subdialek. Ada bahasa Melayu Riau dialek Rokan Hilir. Ternyata berbagai tempat, wah macam-macam lagi nih. Ada bahasa Melayu Riau, dialek Rokan Hilir, subdialek, misalnya subdialek Bagan Puna, nah, subdialek Pujut, beda-beda lagi. Nah ini kan perlu perlu kebijakan nih agar bahasa itu tidak punah, istilah lain tidak mati lah gitu. Dan harus ada penutur. Agar ada penuturnya itu loh yang harus kita bincangkan. Sebab tadi kan acuannya jumlah penutur. Nah, 0 di bawah 30, di bawah 10, dan lebih kurang antara puluhan hingga ratusan penutur. Nah, itu harus dikuasai. Kalau misalnya keadaan sekarang terancam punah, yang puluhan hingga ratusan orang, ini kan harus ada preventifnya. Harus ada preventif untuk agar ini tak hilang lagi nih. Jangan sampai dia pada nyaris punah. Nah, sementara penyelamatan nyaris punah itu pun kan di samping preventif jalan harus ada kuratifnya. Bagaimana caranya itu? Seperti misalnya kalau kalau di komunitas Riau Sastra itu mengadakan lomba-lomba menulis cerita pendek dengan Bahasa bahasa daerah. daerah masing-masing, itu sebuah, jangan-jangan komunitas Riau Sastra bisa berkiprah buat acara seperti itu, lomba
menulis cerita pendek, cerita atau cerita rakyat dibahasakan di Kuansing buat lomba itu untuk bahasa Melayu Riau dialek Kuansing, buat lagi nanti di saya di kabupaten lain gitu. Kalau itu berkembang ya sebuah prestasi lah dari komunitas sastra Riau nih, Riau Sastra itu gitu. Seperti itulah yang saya pikirkan itu Bu Ilda. Mudah-mudahan ada kebijakan lain dah di samping di kampus. Kampus juga punya peranan sebenarnya. Tapi apa boleh buat, kita kan terhukum oleh jumlah SKS dan terhukum oleh nasionalisme. Dianggap orang kalau kita lebih banyak ke daerahan dianggap tidak nasionalis. Nasionalis ya. Kan Iya, karena ada undang-undangnya, Pak. Jadi iya, di lingkungan yang sifatnya formal dan di dunia pendidikan wajib menggunakan bahasa Indonesia. betul. Nah, jadi oleh karena itu ya ketika ada mahasiswa yang menggunakan bahasa daerahnya, kan kalau kita orang kampung ini kalau jumpa orang kampung pasti kita bahasa kampung kita kan, Pak. Betul, Nah, betul. itu ditegur. Ini kampus tak boleh bahasa itu harus bahasa Indonesia. Saya saya tuh karena saya pengguna bahasa Melayu Riau, kadang-kadang di kelas saya itu tersasul Bu, pakai bahasa Melayu saya. Tersasul. Nah, tersasul. Tapi saya ada sebuah teringat saya sebuah peristiwa. Waktu itu sedang semi rata di Medan. Nah, saya kurang ingat apakah itu di UNEMED atau di USU waktu Usul itu. ya. Nah, salah satu penyaji itu adalah Profesor Dr. Hasanuddin WS yang di Oh, UNP. UNP Padang ya. Nah, ya Padang, karena saya kenal akrab juga beliau. Ada tingkat di SPG Tanjung Pinang. Apa pembukaan mereka? Beliau pada waktu akan menyajikan, saya mohon maaf, saya tidak kira-kira begitu. Mohon maaf, saya menyajikan makalah saya, pemikiran saya dalam bahasa Indonesia. Sebab ada undang-undangnya selama di Indonesia di apa diminta berbahasa Indonesia. Kecuali saya di luar negeri. Nah, dia. Padahal beliau pasti berbahasa Inggris karena beliau sekian lama di Australia sebelum ke ke S3-nya gitu. Nah, ternyata dibuka, datang lagi eh, pakar yang menjadi pembicara utama. Lah herannya orang ternganga semua. Terenganga bahasa Melayu lagi nih, terenganga. Sebab Bahasa Indonesia itu Pak, terenganga. ya terenganga sebab ternyata beliau menyajikan makal pakai bahasa Indonesia. Dengan PPT-nya berbahasa Indonesia. Saya ada penelitian beliau tuh kalau nggak silap itu tulisan-tulisan di oplet. Nah, tulisan di oplet itu yang terjadi. Saya wah bangga betul karena dia tahu saya di Indonesia, saya berbahasa Indonesia. Kata beliau, udahlah makin kuatlah saya. Tidak perlu bahasa Inggris, kan saya pikir gitu. jadi, jadi sebuah kelemahan bagi saya gitu ya. Begitu Bu Hilda, Itu berarti orang Cina itu patut kita contoh itu Pak. contoh Dimanapun dia berada, dia selalu menggunakan bahasa Mandarinnya. dan menyesuaikan ya dan ada kalanya memang dia berbahasa Indonesia gitu ya, tapi bahasa Cinanya tetap dipelihara. Di Tanjung Pinang saya lama seperti itu, tetap ada dia berbicara dengan anaknya berbahasa Cina. Meskipun sebenarnya itu dukungan dari keadaan dia. Suami istri dia memang sama-sama orang Cina. Nah gitu. Nah orang Indonesia kan anda ya sudah orang Sunda udah jatuh cinta dengan orang Melayu kan. Seperti saya di keluarga kan emak saya orang Pariaman, bapak saya orang Mandailing dan saya lahir dan sampai tamat SD itu di Sedimpuan, Pak. Jadi saya Ya, ya, pasti berbahasa Mandailing. Jadi Mandailing. ketika kami pindah ke daerah Riau, itu saya itu kan etaling semuanya Ya, ya, dan susah untuk mengadaptasinya menjadi epepet itu. Jadi saya betul, selalu diejek gitu. Butuh waktu lama saya itu untuk menyesuaikan lidah saya dengan logat bahasa Melayu di sini. betul. Ya itulah seperti makanya kalau nyanyi bahasa Indonesia intonasi bahasa Batak kan bisa sementara biarlah begini katanya. Maknanya sih sama tapi bagi orang yang
biasa mengakrabi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, ini kok jadi sementara ini katanya kan. Seperti itu, Bu. Jadi dalam kajian linguistik itu apa saja Pak strategi revitalisasi bahasa daerah yang dianggap paling efektif Pak? Langkah awal sebenarnya kita sudah mulai dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ya. Hanya saja kita terfokus bahasa Indonesianya. Gitu. Misalnya kajian fonologi, meskipun nanti di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau prodi pendidikan bahasa Indonesia ada mata kuliah khusus fonologi. Nah, katakanlah disandingkan dua itu. Lalu ketika fonologi, kan ada kita pasti belajar titik artikulasi atau artikulasi dan uh, fonetiknya Mm. dengan fonemik. Maka sebenarnya mempelajari fonetik dan fonemik tidak harus bunyi fonologi kata-kata berbahasa Indonesia. Bisa dipakai contoh-contoh dalam bahasa daerah. Kan bisa brainstorming aja dengan mahasiswa. Nah, coba coba munculkan kata-kata dalam bahasa daerah Anda, lalu bagaimana fonetiknya. Nah, gitu. Lalu bagaimana kalau ada fonemik, akibat fonetik kan jadi muncul fonemik Ya, karena ya. beda-beda bunyi, lalu boleh saja beda bunyi jadi tidak bermakna atau beda bunyi jadi beda makna. Nah, Mm-mm. seperti itu. Nah, itu kajian. Nah, makanya kita selalu apa ya, bukan janganlah tidak selalu tapi harapannya dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang sudah wajib jadi MKWU FKWU. atau mata kuliah fonologi, di kajian itu masukkan juga contoh-contoh atau fonologi bahasa daerah masing-masing sejauh dosennya mau, gurunya mau. Dan saya tidak menguasai semua bahasa daerah, tapi saya kan harus punya strategi. Saya tidak tahu, tapi coba ini ada kosakata, coba menyebut ini apa, menyebut ini lah, tapi coba lafalkan. Nah, sehingga oh ini contoh ini dalam bahasa misalnya dalam bahasa Melayu Riau, misalnya dialek Indragiri Hilir misalnya. Nah, dari tembilahan sana boleh jadi siapa tahu terpengaruh juga oleh bunyi-bunyi bahasa daerah di sana, seperti di saya beberapa bukan berapa kali, puluhan kali ke daerah Reteh, Kabupaten Reteh, Kecamatan Reteh mungkin ya. Lalu di sana mereka berbahasa Indonesia, tapi irama masih irama bahasa. Ada irama Bugisnya, ada irama-irama Banjarnya, ada irama-irama Melayunya gitu. Karena tiga itu ada. Meskipun nanti di sana yang dominan itu Bugis, tapi ada gitu ya. Yang pengguna bahasa Melayu di sana memang dekat, cepat ya. Tapi ketika pengguna bahasa Melayu Bugis atau Banjar sehari-hari ada perbedaan pelafalan. Nah, misalnya letak-letak lidah di mana bisa bertukar. Nah, dari posisi fonem-fonem menghasilkan fonem bahasa Indonesia tidak sama gitu. Sama misalnya dengan bahasa Indonesia dengan Minang gitu ya. Eh, Menyebut tak, kita bahasa Indonesia tak kan, ujung lidah kan di gigi, bagian Iya. belakang tak. Tapi ketika kawan-kawan yang dari Bukit Tinggi berbicara tak itu tak, tak, tak. Jadi tak itu ujung lidah itu di belakang gigi. Nah, ada yang kalau kita raba itu agak-agak akan ke tengah. Tak, tak gitu ya. Jadi letak. Jadi ada ada artikulasi secara fonetik dalam dalam kajian linguistik itu yang seharus dalam bahasa Indonesia T itu ujung lidah di belakang gigi, menyentuh gigi di Mm-mm. bagian belakang. Tapi ada bunyi di daerah tertentu seperti bahasa Minang di Bukit Tinggi itu yang taknya ujung lidah setelah gigi, tak menyentuh gigi. Tak. Nah, begitu. Nah, ini kan harus dinikmati sebagai produk dari budaya masing-masing. Meskipun sama artinya tak dengan tak, gitu ya. Sama juga dengan bahasa-bahasa yang ada di Aceh seperti itu.
Nah, pernah satu kuliah dengan kawan dari Aceh itu sama itu. Jadi beda-beda cara melafalkannya pada fonetik. Karena ilmu fonetik itu kan dasarnya dari bahasa yang ada, Mm-mm. tuturan yang ada. Jadi data dulu baru muncul teori. Orang-orang kita sekarang mengikuti teori. Padahal yang sekarang belum tentu itu. Nah, gitu. Belum tentu itu kenyataan gitu. Padahal Ternyata kita di lapangan berbeda ya Pak ya. beda. Kita lupa dengan dasolen yang Oh ya. seharusnya kita selalu menganggap dasen lah yang benar. Belum tahu gitu ya. Belum tahu. Saya berpikirnya seperti itu. Makanya ini banyak pekerjaan sebenarnya pakar linguistik, pakar kebahasaan banyak. Dan bisa berkolaborasi dengan pakar-pakar kesastraan. Bisa berkolaborasi. Karena puisi, sastra, cerita pendek, cerita rakyat itu semua kan bahasa. Ya benar Nah, Pak. oh ya, itu bahasa. Maka dalam dalam kajian dulu kan pakar-pakar bahasa itu adalah pakar sastra kan pada dasarnya. Nah, dari sastra mereka membuat uh, Berdasarkan karya sastra yang diciptakannya ya Pak ya. ya Nah, muncullah. seperti Marah Rusli. Nah, Iya, Rusli seperti bahasa-bahasanya. Kalau kita baca Mara Rusli, lalu Dian yang tak kunjung padam, salah asuhan ya. Salah Suhan, ada kosakata yang sudah mati itu, tak Hmm. digunakan lagi sekarang. Ada. Tapi karena saya rajin membaca karya-karya sastra angkatan 20-an, Balai Pustaka, sampai 45 terus, sampai Pujangga Baru itu, saya tahu gitu. Oh ini sudah pernah digunakan nih, urut. Mahasiswa sekarang mana mau lagi, tidak suka lagi baca angkatan Balai Pustaka itu. Kalimatnya panjang-panjang, Pak, Susah katanya. dimengerti Pak Nah, bahasa Melayunya karena masih yang ya, arkais itu Pak. ya betul. Arkais itu yang membuat dan mereka sebenarnya tidak bisa juga seperti itu. Saya membaca sastra itu Balai Pustaka, Pujangga Baru semua tahun 80-an, 1981 saya mulai kuliah. Di SPG saya tidak belajar itu. Nah, saya di SPG itu lebih banyak nyanyian-nyanyian Melayu. Nah, tidak tidak hampir tidaklah membaca karya sastra, tapi karena kehendak pada diploma 2 saya diminta pula jadi pengurus pengurus perpustakaan, saya tutup setiap hari itu dengan buku gitu. Baca itulah cerita-cerita membaca sampai saya ketika kuliah dengan Pak U Hamidi hampir setiap pertemuan saya punya ringkasan. Saya setor ringkasan novel, ringkasan roman. Karena pada waktu itu Pak Huamidi ada motivasi. Saya minta Anda membuat tugas mandiri. Lapor dengan saya. Tidak pernah saya dengan beliau tuh nilai selain A. Ibu bayangkan pada waktu itu memperoleh nilai A kan, bukan Sulit main ya Pak ya. sulit. Mm-mm. Tidak yang sekarang lagi, enggak. Kalau kok sekarang banyak nilai kasih sayang Pak. Saya sayang dan tidak ada nilai, tidak remedial, tidak ada ujian gitu kan. Selagi selagi nilai kita D 25% dari dari semua mata kuliah, jumlah mata kuliah baru boleh ngulang. Kalau hanya 2 D, D lah itu terpampang di ijazah itu. Seperti kan rasanya ya malu-malu kan, malu-maluin gitu kan. Jadi ada timbal balik antara pengajar, dosen, guru dengan penggunaan bahasa daerah masing-masing. Tapi memang agak sulit ya, tapi bisa ditempuh sebenarnya. Setiap daerah punya punya semacam komunitas seperti komunitas Riau Sastra inilah. Nah, bisa berbuat, bisa mengobrol itu dengan sekarang bahasa-bahasa yang muncul di mahasiswa kan bahasa-bahasa banyak singkatan, banyak Banyak akronim. Gen FYI, Nah, FYP ya Pak ya. gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau saya minta ulang tuh Bu. Kalau di chatnya saya ada kirim WhatsApp, ada singkatan tidak tahu paham, ulangi. Saya tulis itu. Nah, tapi sekarang udah jarang karena mungkin mahasiswa udah tahu. Nah, pasti disuruh ulang nanti itu kata
kata mahasiswa gitu. Kadang mereka buat BKN, kita tidak tahu itu maksudnya bukan, bikin, atau Iya, beken kan, tak tahu ya. ya Pak ya. Terpaksa kita maknai kalimatnya. Oh, ini bukan ini ya. Oh, ini beken ini. Nah, seperti itu. Kan mempersulit kita membaca, memahami itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi Pak, apakah Bapak melihat peran aktif akademisi dan kampus dalam pelestarian bahasa daerah selama ini Pak? Pelestarian yang banyak itu di kampus saya lihat pelestarian budaya. Bahasa tidak ya Pak ya? Budaya belum menuki kepada bahasa. Jadi budaya itu pun masuk pada budaya yang bukan bahasa itu. Saya ke teaternya. Hmm. Teater itu dikembangkan apalagi di PBSI kembangkan itu dasarnya memang dari tarian-tarian klasik Melayu. Lalu itu dikembangkan, bukan itu lagi tampil. Nah, kemudian tari-tarian seperti itu juga. Apa kajian-kajian untuk mengarang menulis lagu tak ada yang berbahasa daerah. Bahasa lama itulah lagu-lagu lama itulah diulang-ulang. Nah, gitu. Tidak ada. Ya, kita masih kalau kalau mau nyanyi sekarang lancang ya lancang kuning itulah. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Tidak berubah gitu ya. Di di kampus tarian, nyanyian, teater itu berkembang tapi untuk mengolah bahasa ini loh belum masih perlu mungkin orang atau kebijakan tertentu gitu ya karena apalagi sekarang mungkin bisa diurus itu ya karena ada Kementerian Kebudayaan ya. Iya, iya. Nah, mungkin bisa itu. Kita harus memeriksa lagi program Pak Menterinya ini. Kebudayaan siapa tahu dalam kebudayaan program Kementerian Kebudayaan itu ada unsur bahasa yang bisa siapa tahu yang jumlah yang mungkin dananya ada gitu ya. Ibu bisa lah tuh mengolahnya. Kalau pemerintah kan sekarang ini memang sedang gencar-gencarnya membuat buku cerita anak ya Pak, Betul, berbahasa betul. daerah. Iya, Jadi tiap kabupaten, tiap kota kalau di daerah Riau mereka buat itu sayembaranya, disuruh iya, menulis, kemudian nanti dibuat gambarnya, dan iya. itu nanti akan diterbitkan. Itu memang sekarang ini sedang dibuat programnya oleh Balai Bahasa Provinsi Riau. Oh iya, boleh bahasanya. Nah, kan itu sebuah sebuah kebijakan yang mendukung kan, Bu. Nah, Ya, mudah-mudahan Balai Bahasa itu artinya program seperti itu bertahan, ya. Sebab ini kan tergantung dana juga dari pusat. iya Nah, benar. Berarti dari pusat. Nah, Hepeng sudah mengatur negarawan katanya. efek perlu kan gitu. Kata orang Minang, piti itu paralu bana gitu kan. Nah, Berarti duit itu perlu. sangat disayangkan ya Pak ya kalau ternyata di kampus-kampus kita masih belum melihat peran untuk Ya, belum. pelestarian bahasa daerah itu ya Pak ya. Masih bersifat pribadi. Iya, iya. Masih bersifat pribadi misalnya usaha-usaha Pak Dr. El Mustian di berbagai kesempatan gitu ya. Nah, bagaimana bahasa peribahasa Melayu, bagaimana apa ungkapan-ungkapan Melayu itu kalau bisa dipertahankan, digunakan. Kalau itu saya ada cara keluarnya mendampingi kehidupan berbangsa atau bernegara atau bersuku-suku lah barangkali kalaupun meskipun harkatnya kita mengakui setiap sesuatu ada masanya gitu kan maka jangan pula kita berpikir setiap sesuatu akan punah maka kalau bahasa itu punah biar sajalah kan tidak bisa seperti itu ada usaha lah ini Terlalu tak pasrah ya. terlalu pasrah gitu terlalu pasrah masa iya tak ada usaha tidak ada ikhtiar nah ikhtiar itulah yang harus dibuat sama tadi pada bahasa saya ini bagus juga ada komunitas-komunitas yang setiap daerah itu. Saya untung kalau berdasarkan data di internet itu kan di yang bahasa yang punah atau nyaris punah ya, terancam punah itu Pak yang Duanu ya bahasa Duanu di daerah Tembilahan. Nah, gitu. Hmm. Nah, itu kan akan ada data akan ini akan punah itu. Nah, di Riau tapi Riau ini di daerah eh, Inhil.
negeri hilir. Nah, itu ada. Saya ingat itu pernah bercerita Prof. Auzar, beliau sudah pernah meneliti itu, bahasa Duanu. Tapi memang dasarnya untuk mendeskripsikan ulang, menghimpur, karena khawatir akan hilang. Nah, sekarang betul-betul memang terancam punah. Nah, terancam punah dia. Kalau kalau ada usaha, siapa tahu berapa ratus nih dialek yang di Riau. Nah, bahasa Melayu Riau itu saja berapa dialek, jangan punah. Nah, seperti misalnya saya mengajar di Bagan Api-Api, ada mahasiswa tinggal di Bagan Punah. Ternyata Bagan Punah itu memang sebuah subdialek dari dialek bahasa Melayu Riau, Rokan Hilir gitu ya. Beda itu nanti di daerah lain. Nah, kalau nanti lama-lama kelamaan tidak ada kegiatan sifatnya untuk pemertahanan di situ, boleh jadi dialek bahasa subdialek bahasa Melayu dialek subdialek Bagan Punah pun akan habis. Oke, hati-hatilah, tapi ini kan baru sifatnya subdialek. Nah, ayo kita bermain minimal di dialeknya. Nah, bermain di dialeknya nih harus dipertahankan dulu sehingga akan terjagalah bahasa Melayu Riau dialek eh, Rokan Hilir gitu ya. Seperti itu caranya. Maka memang karena kita sampai pada subdialek, maka mulailah bekerja pada arena atau areal subdialek. Nah, seperti itu. Padahal banyak sebenarnya bisa dibuat oleh para tokoh-tokoh di masyarakat di daerah itu. Tapi siapa ini yang menggugah ini gitu kan? Siapa gitu? Nah, perlu dana, perlu apalah segala macam ke sana gitu ya. Jadi Nah, setiap bergerak tuh harus ada supportnya berupa ya, uang, Pak. uang riset-riset itu kan didukung oleh ya katakanlah penghargaan orang perlu. Tapi sekarang ini penghargaan saja tidak bisa gitu ya. Penghargaan ya harus ada rewardnya. Reward itu ya bentuk dana. Meskipun dana itu bukan untuk upah bekerja, tapi dana untuk bekerja saja. Iya, iya. Tidak ada upah seperti kita kalau mendapatkan hibah penelitian kan tidak dihitung kita sebagai peneliti, tapi Iya. sebagai operasional saja. Biaya makan saja tidak boleh di situ karena kita tanpa itu kan sudah ada makan gitu loh. Ya, seperti itu. Dengan kelompok-kelompok komunitas lah. Nah, gitu. Mudah-mudahan lah komunitas Riau Sastra ini bisa tetap jaya nih, bisa mendapatkan Amin. bantuan terus untuk berbuat Amin. sesuatu Bisa gitu go ya. internasional ya, Pak ya? Ya, bisa masuk nanti artikel-artikelnya jangan-jangan ada artikel pemertahanan bahasa daerah gitu ya. Bisa dibuat orang gitu ya. Iya, ya. Dengan strategi tertentu gitu ya. Seperti itu Bu Wilda. Nah, jadi menurut Bapak, apakah teknologi digital itu dapat menjadi solusi untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah yang tadi kita bicarakan itu yang hampir Saya punah? betul betul. Saya tulis itu dalam dalam catatan saya itu bahwa eh, digital itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, tapi isinya itu materinya sintaksnya itu ya dengan bahasa daerah. Kalau misalnya kita di Riau nih gunakanlah sintak bahasa bahasa Melayu itu gitu ya. Nanti pilihlah yang mana bahasa Melayu mana dan dialek yang mana. Atau ideolek nggak usah di subdialek sajalah bisa dipakai. Nah sekarang kan yang muncul di YouTube atau di apa bahasa gaul ya yang Ya, muncul dengan harapan kalau bahasa gaul yang dipakai apa cepat mendapat respon dari penonton. hmm, Nah gitu. dianggap lebih keren ya, Pak ya? Dia keren dan dia dapat fulus ya. Ada ternyata ya. Pakai apa itu? Pakai di TikTok misalnya kan. Nah, Hmm, ada program dia dapat dapat sesuatu dari situ. Kan tujuannya memang itu berbuat sesuatu tujuannya kan macam-macam. Ada ekonomi seperti itu ya. Tapi ada tujuan tertentu misalnya untuk perkembangan bahasa, untuk perkembangan sastra. Nah, itu yang kita minta nih. Nah, gitu. Ya, penggunaan di YouTube itu menggunakan. Bukan berarti saya dihalang-halangi membuat
podcast atau bahasa atau kajian-kajian di itu berbahasa Batak Toba, enggak. Tapi juga saya juga punya tanggung jawab loh. Daerah Riau saya tinggal di sini, saya mendapatkan pendidikan di sini dan saya hidup di sini, dapat gaji dari sini. Masa iya enggak bisa nah, menyumbang pemikiran itu gitu ya. Nah, karena mengapa? Di mana bumi dipijak, disitulah Situ. langit dijunjung. Ya. Nah, seperti itu. Ada Itu kesadaran. itu prinsip orang Melayu itu Pak, Nah, pepatahnya seperti itu. betul. Tapi ada juga orang berprinsip di mana bumi dipijak di situ tanah dikapling Pak. Nah, saya dah duga itu pasti itu yang keluar. Di mana bumi dipijak, disitulah tanah di kapling. Nah, itu orang kita biasanya itu. Karena ada 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 pemikiran begini, ajaran orang-orang tua, kemana kau pergi, cari dulu tanah. Nah, cari dulu tanah. Benar juga ya, gitu ya. Kalau cari tanah, kalau tak ada uang kan buat pondok pun jadi, daripada diusir-usir gitu kan. Bagus, bagus ajaran-ajaran orang tua kita dulu itu. Dan saya tahu itu ketika saya sudah mengajar di SMA, honor di SMA Andor. Orang kita yang beritahu, saya lupa marganya. Betul orang tua siswa, rajin ngobrol, nah gitu dia ceritain. Nah, sehingga udahlah akhirnya muncullah niat untuk tanah kaplingan gitu ya per bulan. Dapatlah nah gitu. Seperti dan hampir semua daerah punya punya apa filosofi seperti itu kan, ada saja gitu ya. Dari ungkapan-ungkapan dari daerah itu. Dan di situ apa makna ungkapan itu kan bahasa juga gitu ya. Iya, ya. Bisa dipakai gitu ya. Begitu menurut saya begitu. Nah, mudah-mudahan ada gerakan gitu. Jadi tantangan terbesar dalam upaya melestarikan bahasa daerah di masa depan itu seperti apa Pak? Saya kemungkinan saya bicara tentang tantangan di Riau sajalah. Ya, Ya, kalau skop nasional yang itu kecil kan saja. terlalu luas. Di Riau itu eh, orang yang figur ya atau tokoh yang mau memikirkan eh, kepunahan atau pemertahanan bahasa itu yang harus ada. Nah, nah, sekarang kan itu tidak ada. Kita ini diliputi oleh dunia politik, ya kepentingan politik pun sudah diwarnai oleh kepentingan ekonomi. Nah, jadi muncullah kawan-kawan yang ada di DPR, DPRD. Nah, DPRD dengan DPR apakah mereka memikirkan memikirkan bahasa daerah? Belum tahu. Mereka Enggak. memikirkan politiknya gitu. Bagaimana hidup di bidang politik dari tahun ke tahun sampai bertahan-tahan di situ kan. Nah, ada figur seperti itu. Kita sudah punya tokoh beberapa waktu lalu yang ya sudah lewat waktunya pada berani rap, ya menghargai tradisi-tradisi berbahasa Indonesianya, menghargai Suman Hasibuan sampai mengayomi Pak Hasib Suman Hais itu sampai meninggalnya berobat dia yang mengurus semua, semua membelikan pakaian saya tahu itu. Nah, semua diurus sampai ke rumah diurusnya, sampai menjemput antar Pak Suman Hais itu Pak Tabrani itu dulu. Dan saya pikir ini perlu dicontoh loh, gitu ya, perlu dicontoh. Nah, karena beliau sudah berbuat banyak. Nah, tantangan yang terbaik itu tokoh tadi. Kedua, secara politik, ya di gubernur atau ketetapan gubernur dan DPR harus menetapkan kebijakan itu. Nah, biar menghidupkan ini tidak lagi hanya BLT, apalagi bantuan ini honornya ketua RT, honor ketua RW, enggak itu lagi gitu ya, berbuat. Tapi dibuat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan eh, pemertahanan bahasa Melayu dan eh, subdialek bahasa Melayu itu, kalau itu dibuat ada rewardnya. Nah, gitu. Jadi tidak ribut dulu disiapkan, tapi ini ya, tunjukkan karya Anda di sini, ada ribut. Nah, ada dananya di kantor gubernur.
atau Berbuat ada dulu ya Pak ya. ya Nah, ada di dinas pendidikan kah atau di dinas kebudayaan gitu. Buatlah, laporlah mana pekerjaan Anda itu. Lalu mereka mungkin mengklaim nanti kan bahwa ini bisa dibiayai. Nah, sayang juga memang saya tidak berharap juga didanai dulu baru berbuat. Mutunya mungkin lebih lebih jelek daripada berbuat dulu baru disiapkan dananya gitu. Orang akan bertahan membuat karya yang baik apabila ada janji akan dibayar, akan dibiayai daripada uangnya terima dulu. Nah, ini penting laporannya siap gitu kan. Mutunya saya pikir lebih lebih berkualitas lah yang tidak tidak naik tapi selesai dulu pekerjaan itu. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya dimodali dulu gitu apakah oleh badan tertentu gitu ya. Meskipun memang agak sulit bagi yang buat. Iya. Tapi kalau dia bisa berbuat sesuatu tanpa paksaan waktu misalnya kan, oh bisa, ini ada dana saya atau kita berkelompok yuk, lagi membuat ini gitu. Bisa jadi hasil begini. Tantangan berikutnya setelah tokohnya itu, pejuangnya itu kebijakan pemerintah yang gabungan dari DPR lah. Ini guru juga perlu diperdayakan nih dengan dosen harusnya diberdayakan nih sebab setiap kelas mulai dari katakanlah SD sampai perguruan tinggi ada bahasa Indonesianya gitu ya. ya. Nah, apa salahnya itu ditambahkan lagi gitu ya. Jadi katakanlah sekarang ada muatan lokal. Mengapa muatan lokal itu lebih cenderung kepada hanya budayanya tapi tidak tajam pada bahasa? Tidak ada. Nah, mengapa hanya menyusun kurikulum muatan lokal saja? Nah, sementara isinya apa gitu ya? Paling banyak makanan, apalagi tari-tarian, gitu ya. Nah, mengapa tidak bahasanya betul? Nah, kalau ada tarian, ada nyanyian-nyanyian, mengapa tidak bahasa nyanyian itu yang ditelaah? Ini loh, ini artinya, ini maknanya, ini maksudnya, itu kan karena beda tiga itu kan. Nah, arti, makna, maksud. Nah, itu kan memerlukan meskipun itu masuk kajian semantik dan sosiopragmatik dan pragmatik kan, tapi tidak belajar pragmatik sebenarnya dia tidak mempelajari sosiopragmatik, tidak mempelajari semata-mata makna skrip maksud saya itu kalau istilah di pragmatik tidak hanya makna skrip tapi boleh makna kognitifnya semantik ada kan semantik skrip ada Semantik semantik kognitif. kognitif ada semantik inkuisitif. Nah orang sekarang malah sudah sampai kepada inkuisitif. Nah di balik yang ada ini apa sih gitu ya. Apa maksudnya ini seperti itu. Nah itu sudah mulai akrab sekarang nih dengan hadirnya pakar yang di Malaysia itu gitu ya. Jadi seperti itu kita main sekarang. Jadi guru-guru juga harus dipoles. Kita di kurikulum sekarang guru-guru dipaksa menguasai berbagai model, berbantuan aplikasi ini segala macam. Nah gitu. Sibuk dengan itu. Pernah saya mengobrol dengan dosen sama dosen di BBSI. Saya katakan, apakah saya tidak bisa berhasil Bu kalau saya metode ceramah? Tapi tekniknya saya lah yang menentukan. Nah gitu. Nampaknya saya dengan metode rotan berhasil. Salah, puk. Salah, puk. Nanti masuk apa jadi tersangka pula nanti kalau begitu dibuat zaman sekarang kan. Betul. Tapi saya coba ya artinya memukul-mukul itu pun bahu itu ya tidak kuat lah. Yang penting mereka biasa dia merasa bahwa dia sudah disapa gitu ya. Ada disapa. Daripada saya menghukum pada nilai, bagus saya hukum pada proses gitu. Dan selama ini memang belum ada. Tidak tahu saya kalau ada caci maki di Instagram mahasiswa, tidak tahu saya ini. Karena saya tidak mengikuti Instagram mahasiswa itu selalu gitu. Paling-paling kalau ada kasus diberitahu saya baca gitu ya. Nah, kejelekan dosennya saya pun tidak pernah baca, khususnya untuk PBSI.
FKIP Unri tak ada gitu ya, seperti itu. Mahasiswa sekarang kalau kata orang orang Medan apa lantam-lantam, Pak. Ah, jadi Iya. mereka itu sudah tidak ada sungkannya lagi untuk menyampaikan unek-uneknya di media Betul, sosial. Jika betul. dia tidak suka misalnya dengan dosen X, nanti pasti Ya, disampaikannya dosen X itu begini begini begini, semua iya. dibeberkan. Akhirnya dosen Y pun bacain dah. Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Ya, seperti, dan itu tantangan kan. Itu tantangan sebenarnya. Jadi zaman berbuat seperti itu, tapi tantangan bagi dosen ya apa boleh buat seperti inilah. Tapi bukan berarti lantak kaulah. Nah, karena beda daripada aku salah dibuat Instagram, tak, bukan hanya sekedar ngajar saja. Nah, hanya sekedar membuat tugas kan. Tetap juga kan harus apa ya, membuat proses pembelajaran itu menuju tujuan kan. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau mahasiswa tahu tujuan itu, kita beritahu, pasti dia mau bertempus lumus. Makanya murid kita di kampus kan RPS kita bagikan kepada mahasiswa kan. Mm-mm. Nah, sehingga dia sudah punya acuan untuk mempelajari atau belajar di rumah sesuai dengan pertemuan 1 sampai 8, ya sampai 7, 9 sampai 15 gitu kan. Sudah ada kita tulis, membantu kok. Nah, cuma berbincang itu memang harus harus rajin dengan mahasiswa, mau menerima bincang mahasiswa. Nah, umumnya saya begitu, bagus kok tanggapannya gitu. Negatif saya enggak tahu, saya udah jarang baca Instagram mahasiswa ini. Nanti mereka akan list itu, Pak. Ya, Dosen-dosen yang killer itu yang ini ya di oh listnya itu, ada Pak. ya. Iya. Terus Saya nanti dosen yang jarang masuk kemudian memberi nilai A itu menjadi dosen favorit, Pak. Masya Allah gitu ya. Jarang masuk atau mahasiswanya jarang tak masuk tapi dapat Iya, A. dapat A. Nah, tugas bisa dikatakan tak ada. Nah, Oh, suka gitulah ya. mahasiswa sekarang suka seperti itu. Dia tidak menginginkan proses. Yang diinginkan itu Oh, hanya hasil. nah, sementara kita lebih lebih mendahulukan proses. Iya, karena kan itu sekaligus pembentukan karakter sebenarnya kan, Pak. Padahal kita percaya dengan proses yang baik akan menghasilkan nilai yang baik kan begitu. Nah, makanya proses, ya, keaktifan mahasiswa, tapi karakternya juga kan kita bina. Saya lebih senang loh Bu, apa tugas membaca tugas guru pada undang-undang guru dan dosen itu. Pertama, mendidik, mendidik serta didik. Dua, mengajar. Tiga, membimbing. Empat, mengarahkan. Lima, eh, menilai. 6 atau 7 ya yang mengevaluasi. Dia ada Terus, langkah itu gitu ya. Eh, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, ada 7. Nah, saya coba-coba pakai menerapkan itu di kelas saya, bagus, sehingga ya karakter dulu pertama kali gitu ya. Karakter dulu, mendidiknya dulu. Karena kalau sudah terdidik belajarnya gampang kok. Udah, dengan diberikan baca yang di ini, harus baca yang ini, baca ini, baca ini, postulatkan ya, buat opini dari yang dipostulatkan, rata-rata mau. Mau ya. Memang karakter kita kan ya menentukan kan. Kalau dosennya juga sering terlambat kan. Nah, bukan bukan tak boleh terlambat Bu Wilda. iya, Saya terlambat, tolong ya, tolong tunggu saya pukul 8, saya masih di rumah sakit. Ya, saya masih terapi, umumnya nunggu. Meskipun jarang saya terlambat masuk ke kelas gitu, karena saya ambil berobat itu pukul 7. Nah, biasanya sudah selesai pukul 7.45, udah selesai. Tergantung jumlah antriannya di itu. Rata-rata bisa gitu ya. Dari rumah sakit awal Bros Panam ke dekat ke kampus. Janji itu saja yang perlu sebenarnya. Yang mereka banyak komentar itu kan yang janji tak jelas, tak hadir, berita tak jelas, kan gitu. iya, iya. Nah, dia menunggu mulai pukul 8 sampai pukul 9.40. Nah, ternyata tak hadir.
Nah, yang banyak lagi mengadu saya mengeluh itu eh, chat itu tak dibalas. Hanya dibaca saja ya Pak. Dan mahasiswa tahu ini dibaca, Pak. Katanya. Mengapa tak langsung direspon? Itu kan pendidikan karakter. Iya, Saya ya. saya bisa mendidik mahasiswa berkarakter kalau saya bentuk karakter saya dulu kan. Iya benar. Sama dengan guru di SD, SMP, SMA sederajat itu. Bentuk dulu karakter gitu ya. Nah, jadi tak ada lagi guru guru SD, guru SMP, Pekanbaru itu masa pukul 9 ada TikTok. Lah, kan tugas. Kan tugas. Kalau kalaupun iya, buat sajalah, share sajalah pada siang gitu kan, dianggap ya siang ini kan bisa. Jangan langsung pagi-pagi. Kalau bahasa asingnya itu Pak, dia harus membangun image brandingnya dulu kan. Itu setuju. Itu dulu lah yang dibentuk gitu ya. Karena memang mengajar menjadikan peserta didik yang berkarakter baik, Harus baik menjadikan dulu ya Pak. anak-anak yang berkarakter baik ya kita harus berkarakter baik ya. Itu kita dapatkan juga dari berbagai cerita rakyat, dari berbagai roman, novel gitu ya. Seperti itu. Seperti tokoh ya Pak, tokoh Yasin di Entah Kunjung Padam itulah. Mm-mm. Walaupun dia hanya nanam pisang, nanam karet, para, lalu dengan emaknya, lalu antaranya sampai ke pasar di Jambi itu, ya Palembang itu maaf supaya emosi, tapi dia berkarakter baik. Ada juga jika ada si jatuh cinta dengan dia kan, tidak karena rupa, nah dilihat. Dan seperti itu yang menurut saya itu dikembangkan itu. Tidak hanya lihat sekarang dia istilah-istilah anak muda sekarang kalau mau pacaran ban ban kendaraanmu berapa? Empat lah mau gitu ya. Kalau dua Ria ragu, ini pahanya motor ini kan gitu. Seperti itu. Nah, itu saya. Bawa yang bannya 16 lah kan. Nah, 16 Puso-puso. busuk. Kalau kalau saya supir yang bannya 16 berarti abangnya jadi supir aja kerjanya nih di rumah gitu. Tapi kita punya sama-sama tantangan lah ya. Sama-sama tantangan nih. Jadi sebenarnya tantangan itu harus dibagi-bagi ya. Mana jatah pemerintah gitu ya. Mana jatah perguruan tinggi, mana jatah secara umum gitu ya. Mana jatah pemerintahan di kabupaten, kecamatan gitu ya. Kalau itu mungkin bersinergi bisa berhasil itu. Meskipun memang tantangannya tidak kecil dan biayanya juga tidak kecil gitu ya. Karena kegiatan-kegiatan ini kan perlu diapresiasi. Nah, dengan pihak-pihak yang punya dana. Nah, seperti di luar negeri itu banyak kan kegiatan-kegiatan yang secara sosial disediakan oleh pribadi kan, atau Ya. sebuah kelompok atau sebuah ya sama lah. Mereka kadang-kadang apa tidak pernah merasa rugi merogoh koceknya sendiri Pak. Ya, betul. Nah, kalau kita kan suka hitung-hitungan kadang kan, Betul. semua diperhitungkan untung ruginya. Padahal untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik itu kan apa salahnya kita yang memberi terlebih dahulu, nah, kita yang memulai terlebih dahulu. Kalau dia sudah berkembang, sudah dikenal, saya rasa banyak nanti endorse-nya Pak. Ya, tantangan itu sebenarnya ya kan tantangan itu dari diri kan. Iya, Tantangan dari diri itu. Jadi tidak tidak ngaut aja dari Riau nih gitu ya. Tapi nyumbang lah. iya, Tapi nyumbang bukan harus uang kan. iya, Pakai pajak penuhi, tapi nyumbang lah dalam bentuk pemikiran ya Pak ya. dan lalu kegiatan-kegiatan itu seperti itu. Ya model kita lah misalnya. Kita mungkin kemana-mana dia ada kegiatan di dia pasti mau. Iya, Ya, iya. selagi ada waktu. Nah itu Mm-mm. selagi bidang saya ada waktu, ayo sama-sama. Nah seperti itu. Saya senang seperti itu. Pak, ini kita ada acara. Nah, misalnya saya podcast Duta Bahasa ya. Nah, podcast tapi tidak ada honor. Saya kan tak minta honor, saya katakan. Nah, kenapa gitu Pak? Saya bahagia saja.
Saya bahagia saja bisa saya beropini di situ. Bahagia Anda percaya dengan saya, ya sudah. Nah, seperti itu. Nah, jadi bangga. Meskipun siangnya di tas diberikan kue gitu ya. Ada air, ada kue, alhamdulillah gitu ya. Tapi itu tidak semata-mata saya harapkan. Karena gaji saya kan sudah ada gitu loh. Kalau dikasih lebih itu bonus ya Pak ya. Bonus. Ya. Karena di kampus kita nggak dapat bonus juga ya. Iya. Bonus kita kan ada kinerja gitu ya. Ada uang beras, uang makan ada gitu. Kami di Murni ada uangnya, ya sudahlah gitu ya. Sudah cukup lah itu gitu. Dipada-padai. Nah gitu. Begitu Jadi Bu. jadi apakah revitalisasi bahasa itu hanya bisa dilakukan dari atas seperti pemerintah dan lembaga atau bisa dimulai dari gerakan komunitas yang kecil, Pak? Kalau saya berpikir karena dari dulu ada revitalisasi, sebenarnya mungkin sudah saatnya kita sekarang revitalisasi dari bawah, dari yayasan-yayasan, dari komunitas-komunitas. Selama ini kurang kurang akrab berjalannya dari revitalisasi dasarnya dari atas gitu ya, dari atas gitu kan bentuk. Kalau dari komunitas-komunitas yang bawah bekerja itu mungkin saya kira lebih lebih bagus. Kalau dari atas itu lebih cenderung berpikirnya dana. Nah, ya dana. Bukan pada karyanya gitu. Ini kerjakan ini hasilnya ini. Nah, itu yang terjadi itu. Seperti itu, Bu. Nah, saya lebih senang kalau dari bawah. Nah, komunitas-komunitas seperti atau kelompok masyarakat yang bisa berbuat di begitu Bu Hilda. Saya dari bawah saya minta dari pihak-pihak terkecil lah. Nah, gitu. Nah, ini penutup kita lagi, Pak ya. Iya, iya Bu. Jadi, jika Bapak diminta menyampaikan satu pesan saja kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga bahasa daerah, apa yang ingin Bapak katakan? Saya selalu mengatakan di kelas sama dengan yang hari ini gitu ya. Selalu hargai dirimu dengan menunjukkan identitas. Identitas itu termasuklah bahasa tuh kan. Selalu hargai dirimu dengan menunjukkan identitas dirimu. Itu saya selalu ingatkan seperti itu. Begitu Bu. Oke, sahabat Sanggam, demikian perbincangan kita hari ini dengan Pak Mangatur Sinaga. Ini sebuah refleksi tentang nasib bahasa daerah yang kian terpinggirkan di tengah arus modernitas dan globalisasi. Iya. Jadi dari narasumber kita tadi kita belajar bahwa menjaga bahasa ibu bukan semata perkara romantisme budaya, tetapi juga upaya mempertahankan jati diri, pengetahuan lokal, serta nilai-nilai yang tak tergantikan oleh bahasa manapun. Bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga ruang makna, warisan jiwa, dan pengikat generasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Mangatur, atas ilmu, wawasan, dan kesadaran yang telah dibagikan dalam episode ini. Mari kita jaga agar bahasa tidak hanya menjadi kenangan, tetapi tetap hidup dalam tutur, tulisan, dan tindakan. Sampai jumpa di episode siniar Sanggam selanjutnya. Ya. Terus nyalakan kata, rawat makna, dan hidupkan budaya. Salam sastra, salam sanggam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.